Inna ad-dina 'indallahil Islam. Malahan better gitu loh dibanding Bapak bikin reaction terus kan. Iya. Kayaknya yang better Bapak ketemu saya kayak lebih enak ya nanya Iya, yang langsung ya. iya, kayak things that you want to ask. Semuanya, nama saya Jesslyn Tia Lestari. Saya baru mualaf tahun 2024 bulan Februari akhir. Jadi pada saat hari ini saya baru 1 bulan umur mualaf saya ya. Nah, saya saya berpodcast di akun channel Ngaji Cerdas adalah dengan tujuan mengedukasi, education, di mana saya mengimbau teman-teman semua, mari kita lebih literate, mari kita lebih mengarah kepada literasi ketika itu berhubungan dengan memilih Tuhan ataupun memilih agama kita. Karena again, by the end of the time, all of us are very educated people, dan saya percaya kita semua bisa belajar. Itu kenapa tujuan saya untuk mengedukasi. Dan sekali lagi mohon maaf bagi pihak-pihak sebelah, terutama mungkin agama sebelumnya saya, jika merasa tersinggung, jika merasa sedikit berat hati terhadap konten-konten yang saya berikan dalam proses saya mengedukasi kita untuk lebih literate. Mohon maaf saja, saya tidak ada niat atau keinginan apapun untuk menyinggung, menjatuhkan, ataupun menjelekkan agama lainnya atau agama apapun. Semua konten ini diciptakan untuk tujuan edukasi. Again, karena saya percaya bahwa human have to evolve. Kita semua orang harus berpikir, terutama bagian keagamaannya kita. Kayak sejauh yang so far yang saya udah melihat reaksinya kayak emang Pak Andre Tunggal rajin ya, jujur ya saya bilang tuh rajinnya kebangetan untuk mereaction a lot of the video ataupun dia bahkan dia ada reaksinya gitu loh. Jadi sampai dia reaksinya sendiri, saya juga agak bingung sebenarnya reaksinya itu dia pede nggak sih menyampaikan atau tidak. Nah tapi kalau so far dari reaksi saya terhadap video-video itu adalah it's okay, it's normal for me. Kayak I appreciate pendapat dan opininya dari Pak Andre Tunggal juga. Tapi ya begini, it's a lot of framing ya, banyak yang memframing kata-kata yang sebenarnya tidak saya katakan, tidak saya masukkan ke situ, tapi dia sebutkan. Jadi seperti dia mentafsirkan kata-katanya saya lah. It's normal for a place to do that. Mungkin dia juga ada ketakutan, fear tersendiri, karena kan emang kalau misalnya video kita masukin ke orang, terus kan yang saya lebih banyak dibayarkan video saya tuh kayak I ask people to think gitu loh. I don't ask you guys to do something else. I just ask you guys to think, untuk berpikir dan coba melogikakan penalaran imannya kalian terhadap logika kalian seperti apa. Seperti hal itu sih yang lebih ditakutkan ya oleh Pak Andre Tunggal, bisa open doktrin yang sudah ditetapkan. Karena jujur, untuk open the doctrine itu adalah dengan berpikir lebih dahulu. Nah, kalau makin banyak orang yang suggest atau motivate people to think, itu akan memulai jemaat ya seperti nanti jemaatnya banyak protes kan. Nah, cuma ya so far sih menurut saya normal-normal saya, dan Pak Andre masih di batas yang baik ya, jujur ya. Dia masih lumayan sopan menurut saya, masih lumayan oke. Masih ada sedikit intelektual ya, tapi again yang dibicarakan kan selama-lamanya itu doktrin ya, dan itu bukan ya istilah itu bukan yang benar-benar firman Allah, tapi hanya doktrin gereja. It's normal lah, for me it's fine. Katanya beliau ada ngajak ngopi atau something, tapi hilang, nggak ada kabarnya. Oh, ajak beliau aja. Katanya di salah satu video kan banyak ya reactionnya. Saya nggak nonton sampai semua, maksudnya saya nggak update banget. Jadi kalau yang ada muncul di beranda saya baru pop up saya lihat. Tapi katanya di salah satu videonya dia ada ngajak yang ngopi. Dia kalau debat dia katanya nggak mau, it's fine. Tapi kalau dia mau ngajak ngopi, I'm open up gitu loh. Dibanding Bapak ngomong dengan video, mendingan Bapak ngomong dengan saya kan. Kasian banget ngomong dengan video saya. Nggak apa-apa saya kalau ngopi-ngopi kayak gitu. Asalkan just bring a representative lah, supaya tidak ada ya kesalahpahaman or anything. Just bring representative, satu untuk Pak Andre, satu untuk saya. Berarti Ci Jesslyn siap ya kalau tatap muka langsung ya? Malahan better gitu loh dibanding Bapak bikin reaction terus kan. Iya. Kayaknya yang better Bapak ketemu saya kayak lebih enak ya nanya Iya, yang langsung ya. iya, kayak things that you want to ask. Karena Itu persepsi. Ci Jesslyn dibaptis 7 kali. Itu gimana itu? Kalau masalah itu berarti Bapak kayaknya Bapak main kurang jauh sih Bapak. Bapak harusnya agak main lebih jauh nih. Contoh kayak gini. Misalnya kayak baptis 7 kali gitu. Kalau misalnya someone suka ke tanah suci, ikut holy tour setiap setahun, hampir bisa yakinkan mereka pasti baptis jauh lebih banyak. Mereka bisa 1 tahun baptis 1 kali atau berapa kali. Itu tuh sangat bebas untuk melakukan pembaptisannya. Terutama nih di Kristennya ada, kalau kemarin kan pasti saya di
Kalau lengkapnya ntar nonton di Hagia Sophia aja, kayaknya itu lebih lengkap di situ. Cuma ini ada penambahan nih dari video yang di Hagia Sophia. Selain ada pembaptisan tuh dikarenakan pindah agama, habis itu pindah gereja. Kemudian tuh ada juga misalnya dia kerasukan atau something yang membuat dia tidak terlalu suci, lebih baik dibaptis kembali supaya bisa ada penyucian. Karena pembaptis itu punya arti juga penyucian. Atau misalnya dia naik pangkat dari misalnya jemaat biasa, dia mau menjadi pendeta, dia butuhkan urapan. Right? Nah, selain dari 4 buah ini ada juga untuk jemaat-jemaat biasa. Kalau mereka mencari namanya pengurapan Roh Kudus. Nah, bagi teman-teman di Kristen nih coba dipelajari nih. Banyak dari kalian kan yang akan membedakan ya. Misalnya Anda dibaptis dengan pendeta A. Tapi pendeta A itu pendeta lokal dan pendeta biasa. Tiba-tiba Desember KKR datang gembala sidang, melakukan pembaptisan. Pasti baptis ulang karena pengurapannya jauh lebih tinggi. Nah, ini case yang jauh lebih, ya kalau mau dibilang nggak make sense ya, saya sesama manusia ya pengurapannya, tapi banyak dikejar oleh jemaat. Jadi pembaptisan tuh bisa aja orang yang bisa baptis jauh lebih, not only 7 tuh nggak akan break record. Break record tuh kalau 50 atau berapa puluh ya baru bisa break record. Karena actually there is no limit untuk kita mesti baptis berapa kali, ataupun misalnya mau dibaptis oleh siapa. Karena pembaptisan itu adalah hak jemaat. Again ya, nih ditekankan, pembaptisan adalah hak jemaat untuk memilih, bukan hak pendeta untuk menentukan. Jadi kalau emang jemaat itu merasa kayak dia membutuhkan pembaptisan ulang, for some reason, saat pendeta misalnya gereja A tidak menyetujui, gereja B menyetujui, it's fine. Karena emang itu hak mereka. Mereka boleh mendemand itu. Dan memang setiap gereja, again, keribuan sinode, keribuan pengajaran, keribuan doktrin, keribuan rules. You guys doesn't have one concrete rules yang harus diikuti semuanya. Bahkan Tuhan aja sometimes ada yang milih. Ada yang lebih condong ke Yesus, ada yang lebih condong ke Allah Bapa, ada yang lebih condong ke Roh Kudus kan, ngaku aja maksudnya. Open up aja, Tuhan memang ada 3, wajar gitu, dan waras kalau kita choose. Karena nggak bisa satu orang tuh, istilah gini lah, saya 1, bos utama saya 3. By the end of the time, saya pasti mihak, right? Nature of the human beings lah, kodrat sebagai manusia. Pertama fitnahnya terhadap yang pertama dosa, duanya lagi apa ya? Dosa, Yesus Kristus saya perlu dibacain sih kayak 3 buah fitnahnya. Coba deh, ada nggak 3 buahnya apa? Di sini nggak, di judulnya aja. Dia ada tuh di videonya, dia ada tulis, dia ada taruh. Dosa kalau nggak salah kan? Karena ditebus. Ya, satu lagi. Yesus Tuhan kalau nggak salah nggak sih? Ya nggak sih? Betul kan? Framingnya bahwa ini adalah fitnah Islam terhadap Kristen, right? Nah, pertama, framing pemfitnahan Yesus adalah Yesus bukan Tuhan. Betul nggak sih? Harusnya Yesus bukan Tuhan kan? Bukan Yesus adalah Tuhan. Nah, pemfitnahan dia mengatakan bahwa Islam itu memframe seakan-akan Yesus itu bukan Tuhan. Ya masalah dari Kristen ada 3 Tuhan. Gimana ya menjelaskan ini? Maksudnya Bapak menanyakan pertanyaan yang akan menjatuhkan diri sendiri, nggak akan backlash ke diri sendiri. Again, forever and after, Kristen itu percaya kepada Trinitas. Trinitas tunggal itu tidak bisa dipisahkan. Alpha dan Omega, 3 menjadi 1, 3 pribadi dalam 1 kesatuan, right? Nah, itu tidak akan pernah bisa dipecahkan. Oleh karena itu, Yesus bukan Tuhan itu very wajar dan very logic gitu loh. Karena Yesus masih berdoa kepada Allah Bapa. Bahkan di saat-saat momen terakhir, Yesus meminta untuk cawan ini disingkirkan dari hadapan dia. Cawan itu di mana? Itu adalah pensaliban. Jadi kalau Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus Tuhan nggak? Kalau Tuhan nggak perlu minta apa? Sesimpel itulah. Jadi kalau misalnya mau mengatakan framing adalah Tuhan di saat momen-momen terakhirnya, kalau memang Tuhan mengkehendaki dirinya, misalnya dirinya ya bilang Yesus memang Tuhan, ya dirinya memang Tuhan, gak usah minta Bapak. It's your right, semua tuh kita berhak, sebagai Tuhan tuh berhak. Jadi dia tidak perlu meminta, dia tidak perlu berdoa, dan dia tidak perlu sujud, dan tidak perlu untuk menunduk kepada Allah Bapa. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada the kings of all kings yang bow to another king. Because they are kings, right? Yang kedua, tentang perpuluhan. Jujur kalau misalnya Bapak baca di Alkitab sendiri, perpuluhan itu sebenarnya memang tidak untuk semua pendeta, Pak. Itu hanya untuk Bani Israel, kaum Lewi. Pertanyaannya, saya simpel nanya Bapak di keturunan darah Bapak, siapa orang Israel? Nah, kita cek dulu Pak Andre. Bapak kakek buyut-buyutnya itu
Kalau kita kan sama Chinese ya Pak ya. Kalau Chinese sama Israel jauh Pak tempat lokasinya Pak. Kemungkinan darah kita ada darah Israel tuh agak minim ya. Kemungkinan kita tuh Chinese daratan dari sana. Jadi udah pasti kita bukan Bani Israel. That's the first thing. Secondly, Bani Israel barulah yang bisa menamakan namanya suku Lewi yang berhak untuk mendapatkan perpuluhan dan hanya suku Lewi. Karena again Yesus Kristus, Nabi Yesus itu hanya dikirim bagi Bani Israel. Dan itu sebenarnya peraturan perpuluhan itu hanya mengikat Bani Israel karena memang suku Lewi, suku yang the whole suku ya, seluruh sukunya itu memang mereka semacam mempersembahkan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada penyembahan bait suci, kepada penjagaan bait suci. Mereka yang menjaga seluruh ibadah. Itulah kenapa mereka berhak kepada perpuluhan. Bukan setiap pendeta di seluruh penjuru dunia, kecuali Bapak bisa membuktikan Bapak memang punya pertama keturunan darah Israel, kedua juga keturunan orang Lewi. Jadi nggak cuma darah Israel nih Pak, Bapak harus tahu Bapak tuh suku apa. Dari 12 suku itu benar nggak Bapak punya keturunan tuh suku Lewi. Nah kalau udah benar, barulah Bapak mendemand karena memang itu hak yang tertulis dan Bapak bisa buktikan di Alkitab Bapak itu baru namanya tidak tersanggahkan Pak. Kalau cuma opini dan penafsiran Pak, 1000 orang punya 1000 penafsiran. Dan again, kalau memang misalnya mau mengatakan bahwa Alkitab memang kitab suci, ya Bapak ikuti panduannya dengan benar dong Pak. Harusnya nggak perlu jemaat atau misalnya mualaf kayak saya yang harus mengingatkan bahwa Bapak bukan Bani Israel. Terus pertanyaan yang ketiga, saya lupa pertanyaan ketiga apa tadi? Dosa yang tebus. Nih, that's a fun thing ya. Coba Bapak baca di kitab Keluaran. Saya masih ingat Keluaran. Di Keluaran itu ada menetapkan salah satu ayatnya tentang dosa itu tidak ditebus oleh Yesus, melainkan ditanggung oleh diri sendiri. Hampir banyak bukan cuma Keluaran, di kitab Perjanjian Lama itu kebanyakan konsep dosa itu adalah ditebus oleh dirinya sendiri karena adanya hukum Taurat Bapak. Nih sebelum Bapak sanggah atau mau reaction, hukum Taurat ini yang di-cancel di Perjanjian Baru, di mana katanya semua dosa ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib, karena Yesus dikirimkan ke dunia ini untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ingat ya Pak ya, jangan dipotong kalau ayat Pak. Kalau ayat itu bilang namanya menebus dosa seluruh umat manusia, Bapak jangan cuma potong di bagian dosa, harus dibaca juga Pak seluruh umat manusia. Berarti dosa apapun, mau dosa waris, dosa sekarang, dosa apapun, jika percaya, berdoa, ditebus Pak. Karena itu tertulis ya Pak ya. Jadi jangan pakai tafsir Pak. Kalau kita mau mengikuti agama dengan benar, mau mengikuti Alkitab dengan benar, ikuti sampai words by words. Jangan cuma, oh saya mau nafsir Perjanjian Lama, saya nggak mau ikut Perjanjian Baru. Nggak bisa dong Pak. Nah, dan again, ini kontradiksinya itu bukan perkataan saya ya Pak ya. Kontradiksinya itu Bapak boleh cek di kitab sendiri. Tertulis kok Pak. Di seluruh kitab di Indonesia, bahkan di King James Bible juga Bapak bisa buktikan tertulis. Ada bukan penggenapan ya Pak ya. Coba dibedakan penggenapan dan di cancel. Yang terjadi adalah di cancel. Oke, seluruh hukum Taurat di cancel di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu isinya berbeda. Itu kenapa juga mungkin konsep Bapak sendiri yang mengenai dosa itu masih ditanggung masing-masing. Istilahnya kan mungkin masih ada perkataan, saya agak lupa sih itu kata Pak Andre atau pendeta lain. Tapi banyak pendeta bilang bahwa dosa itu yang ditebus hanya dosa waris. Dosa sisa itu tidak ditebus. Masalahnya adalah hal ini penafsiran pendeta, bukan penafsiran yang sesuai dengan kitab-kitabnya. Dan kitab-kitabnya sendiri pun kontradiksi. Bapak beresin dulu kontradiksi itu dengan bapak-bapak gereja, disamain dulu. Jadi istilahnya gini, kalau jenderal mau kasih perintah itu kasih yang jelas Pak. Jangan suruh maju terus mundur, maju dan mundur. Begitulah Bapak bisa menjelaskan, bisa menstatementkan, oke, dosa ini seharusnya ditebus oleh siapa? Dan dosa apa yang ditebus? Manusia itu harus melakukan apa terhadap dosa yang baru mereka lakukan? Jangan ada bolak-balik atau keberpihakan kepada salah satu ayat. Karena again ayat tuh nggak bisa baca satu-satuan Pak. Harus satu periskop dan satu periskop itu harus mendukung satu buku. Karena mereka ada kitab suci. Dan kalau emang kalian mau mengklaim itu adalah Injil, perkataan Allah, nggak mungkin Allah ada pemplagiatan atau pengcancelan, nggak mungkin. Gitu aja sih.